Kalau kemarin kita membicarakan di video saya sebelumnya membicarakan mengenai perbedaan antara charger desktop dengan wall charger ya. Kali ini ada pertanyaan lagi ya. Charger yang ideal untuk smartphone itu berapa watt? Nah, ini kali ini aku akan membagikan tip untuk kalian dalam berbagai versi ya, karena kebutuhan kita masing-masing berbeda-beda. Ya. Jadi kita mulai aja. Oke, balik lagi bersama Jonathan di sini. Kali ini aku akan mengasih beberapa tip mengenai charger yang dibutuhkan, yang ideal untuk watt yang ideal untuk smartphone kita ya. Karena kan banyak ya charger itu macam-macam ya. Ada yang ini kayak ini 45 watt. Nah, ya kan? Ini 33 watt ya. Nah, kadang banyak memang pertanyaan itu pertanyaan bagus ya. Ya, ini 20. Ini 40, ya kan? Pertanyaan bagus itu. Mana yang ideal untuk pengecasan smartphone kita? Ya kan? Yang mana yang ideal gitu. Nah, mungkin di berbagai kalangan merasa bingung ya. Ini enaknya aku pakai yang mana? Apakah yang 100 watt ya toh? 65 watt atau mana ini? 20 watt. Ya kan? Kalau aku melihat aku amati dari berbagai tipe charger atau watt charger itu, menurut saya semua bagus ya. Semua ideal. Asal kita menggunakan charger yang memang sudah punya nama, bermerek, dan sudah dikenal. Contoh nih, Anker, Ugreen, ProLink, mana nih? Apalagi? Anker, Ugreen, ProLink, Coatek ini juga masuk, Baseus. Nah, charger yang memang sudah punya brand, punya nama, ya kan? Di satu sisi, yang paling utama, kita dalam pemilihan charger itu wajib melihat garansinya, ya. Garansi, kalau sebuah charger dengan garansi di bawah 1 tahun ya, kalau saya maaf ya, saya tidak merekomendasikan untuk charger yang di bawah 1 tahun. Garansi yang di bawah 1 tahun. Karena gini, kalau kita mempunyai sebuah smartphone, kita mempunyai iPhone, atau kita beli iPhone baru dengan kondisi di atas 10 juta, 15 juta, 20 juta, ya kan? Sementara kita memakai misalkan charger yang garansinya di bawah 1 tahun, berarti kan dia tidak menjamin di atas 1 tahun itu, apalagi cuma 6 bulan atau 3 bulan. Mereka tidak menjamin setelah itu apakah akan baik untuk smartphone-nya, gadgetnya, atau gimana. Mereka udah nggak menjamin. Karena kenapa? Ketika charger itu rusak, dipakai ya memang ngecas, posisinya masuk, tapi pasti ada kendalanya itu. Yang paling utama itu kecepatan masuknya itu akan melambat. Nah, di sini biasanya akan merusak kesehatan baterai smartphone itu. Nah,
otomatis ya, kalau kita mempunyai apa namanya, handphone, iPhone lah ya, pasti kita paling enggak 1 tahun ke atas baru kita ganti. Atau kalau kita keluar gadget seri baru, misalkan nih contoh iPhone 15 yang nanti akan masuk ke Indonesia, pasti akan berbondong-bondong karena memang dia tidak apa namanya, ada chargernya di dalamnya gitu loh. Jadi penting, pemilihan charger itu penting. Yang ideal untuk apa namanya, ideal untuk smartphone kita itu yang mana, yang berapa watt, merek apa. Nah itu loh ya. Jadi itu penting kalau kita apa namanya, memilih charger untuk gadget kita. Nah, satu hal yang penting, semua sebenarnya kalau kita memakai metode pemilihan charger yang memang sudah punya brand atau nama, ya kita harus menyesuaikan. Semua itu ideal. Mau 20 watt, 30, 50, 100, 200 watt itu ideal. Tapi kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Misalkan nih contoh, kita memakai 100 watt, ya kan? Kalau kita hanya memakai satu handphone aja, saya rasa ini nggak perlu. Gitu loh. Nggak perlu. Tapi, kalau kita memakai beberapa gadget, beberapa device, misalkan MacBook, iPad, iPhone, nah, kita perlu yang seperti ini. Gitu loh. Perlu yang wattnya gede. Perlu yang punya nama bagus. Garansi 2 tahun. Nah, ini seperti ini, garansi 2 tahun itu sangat bagus ya. Gitu loh. Ya. Tinggal kita pilih. Mau pilih yang model apa namanya ini, desktop atau wall charger. Tinggal kita pilih. Atau kita pakai punya Anker yang portnya ada 3. Ya kan? Jadi tergantung kebutuhan. Kalau dibilang semuanya ini ideal, semua ideal. Itu loh. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita punya dulu. Nah, itu poin utamanya. Nah, kita kembali lagi ke persoalan, misalkan satu smartphone, kita punya satu smartphone yang ideal untuk pengecasan watt yang harus kita pilih. Ya. Di sini ada 20, ini juga 20, 33, 30, ya kan? Mana lagi? Ini 30. Nah, dari sekian banyak ini watt, ini ada yang ini 45, ya. Ini satu pot 45. Semua bisa digunakan ketika kita memakai smartphone kita, kita bisa gunakan. Poinnya yaitu tadi, selain kita untuk kebutuhan kita, dan yang kedua, kita pengecasan cukup 1 jam ya. Jangan sampai lebih untuk kita menjaga baterai kita sehat. Cukup 1 jam. Mau dia full, mau dia enggak, mau 90%, 95% cabut. Itu penting. Ya. Jadi cukup 1 jam aja. Dan yang ketiga, kita biasakan mengecas di atas 20%, misalkan 20-30%. Jangan kita posisi 5%, apalagi sampai habis, rusak baterai kita. Dah, tak jamin. Itu sudah saya praktekkan sendiri. Itu mengalami kerusakan. Ini untuk di iPhone 7. Itu benar-benar mengalami kerusakan. Belum saya ganti baterainya malahan. Itu loh. Jadi yang ideal ya, untuk poin utamanya belum saya bicarakan untuk berapa wattnya, tapi kita harus memposisikan
dalam pengecasan itu antara 20-30% untuk mulai start. 1 jam aja cukup untuk pengecasan, ya. Dan yang ketiga tadi, kita butuhnya untuk menggunakan untuk beberapa device. Kalau satu device ya kita satu aja, nggak perlu yang gede-gede 100 watt atau 200 watt, nggak perlu. Tapi kalau kita mempunyai MacBook, mempunyai iPad, semua, dan kita sering traveling, kita harus punya yang gede, itu wajib. Ada juga orang yang ideal, yang lebih ideal pakai charger yang colokannya seperti ini. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti ini. Jadi sendiri-sendiri, ya. Ada yang suka yang seperti ini karena dilipat. Dan di Indonesia loh, ya. Ini suka seperti ini, walaupun dia memakai extension lagi, tapi dia lebih suka seperti ini. Kalau aku pribadi ya lebih suka yang seperti ini, karena memang nyarinya susah kalau di Indo, ya, karena memang ini luar. Colokan-colokan seperti ini, ya. Jadi colokan, karena dilihat enak gitu loh, praktis. Memang kita butuh extension kalau kita pengecasan colokan-colokan Indonesia. Tapi di beberapa tempat memang tersedia colokan-colokan yang model langsung seperti ini, ya kan. Nah gini, dilihat juga enak gitu. Nah kita sebagai terakhir ya, sebagai kesimpulan ya, untuk wattnya, saya menyimpulkan bahwa 30 watt adalah yang sangat-sangat ideal untuk smartphone. Untuk satu smartphone, ya, smartphone kita. Karena kenapa? Asal dengan kita tetap model pengecasannya seperti tadi ya, 20-30% baru kita mulai ngecas, dan kita 1 jam saja kita pengecasannya. Jangan sampai lebih-lebih. Karena 30 watt itu ideal. Dia tidak terlalu gede, tidak terlalu rendah. Smartphone kita itu sudah disematkan untuk pengecasan, nggak akan masuk, misalkan 30, itu akan masuk 30 watt ke handphone kita, enggak. Karena memang dari kedua colokan, istilahnya kedua benda ini, itu saling membantu untuk mengatasi daya yang masuk. Semuanya nggak akan masuk semuanya gitu, nggak akan masuk. Misalkan 30 watt ini punyanya oke, 30 watt masuk semua ke smartphone kita, enggak gitu loh. Cuman yang ideal untuk smartphone kita itu di 30 watt. Di satu sisi ini tidak akan terlalu panas, karena watt yang dibutuhkan untuk smartphone kita itu sekitar 18-20 watt aja. Kalau kita pakai 20, ya, kalau kita pakai 20, dia akan sedikit lebih panas. Karena kenapa? Smartphone kita itu antara 18-20 watt. Jadi ini butuh gede. Nah, kalau kita kegedean, ya tahu sendiri ya kalau kegedean ya. Kalau kita nggak jaga bener-bener, misalkan kita harus 1 jam kita berhentikan, ya bisa kebelabasan. Itu loh. Jadi makanya kesimpulan saya adalah di 30 watt. Baik itu merek Anker, Ugreen, atau merek Rolling, atau merek Aoki, atau lainnya, Baseus, segala macam, bebas. Asal kita, poin utamanya, membeli produk yang sudah punya brand ternama. Dan yang utama, garansi harus di atas 1 tahun. Ya, oke, saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai yang ideal untuk smartphone kita. Saya kasih poin utamanya adalah 30 watt. Ya, oke, thank you untuk review idealnya smartphone berapa watt. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, sekalian di komen ya. Thank you.